Selamat pagi Bu Guru dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Niputu Ayuninda Sajani, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai vektor dua dimensi atau vektor pada ruang dua dimensi. Di sini saya telah membuat peta konsep mengenai materi yang akan saya bahas, yaitu meliputi penyajian vektor yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Yang kedua ada operasi aljabar pada vektor di ruang dua dimensi, yang dibagi menjadi 4, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan yang terakhir ada panjang vektor. Diawali dengan penyajian vektor. Yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi ini merupakan vektor yang berpangkal atau titik awalnya di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik, yaitu x, y. Yang kedua ada vektor satuan. Vektor satuan ini merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Contohnya, vektor satuan dari V sama dengan V1, V2, yaitu vektor satuan V sama dengan vektor V per panjang vektor V sama dengan 1 per panjang vektor V dalam kurung V1, V2. Selanjutnya ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear, misalnya dari vektor basis I, 1, dan 0, dan juga vektor basis J sama dengan 0, 1, yaitu sebagai berikut. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan V1 dalam kurung 1, 0 ditambah V2 dalam kurung 0, 1. Jadinya vektor V sama dengan vektor F V1 vektor basis I ditambah V2 vektor basis J. Selanjutnya ada operasi aljabar pada vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Penjumlahan dari dua vektor atau lebih biasanya disebut dengan resultan. Secara aljabar dapat dituliskan sebagai berikut. Contohnya ada vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Selanjutnya ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini hampir sama dengan penjumlahan vektor, yaitu vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Ada pula sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua, vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Selanjutnya, ada perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor adalah mengalihkan semua komponen vektor dengan skalar. Contohnya, misalnya di sini terdapat vektor V dengan komponen V1, V2, V3, dan seterusnya hingga V ke N, dan juga skalar K. Maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Skalar K vektor V sama dengan KV1, KV2, KV3, dan seterusnya hingga KV ke N. Itu artinya sama dengan K dikali V1, K dikali V2, dan seterusnya. Untuk tambahan informasi, secara geometris, vektor V ini memiliki sifat-sifat tertentu yang bergantung pada nilai K.
yaitu dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian sama atau nilainya sama. Contohnya, ada vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Jadi, jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Selanjutnya ada panjang vektor. Misalnya, di sini terdapat panjang vektor P. Cara mencarinya, akar dalam kurung V1 kuadrat ditambah dalam kurung V2 kuadrat. Selain itu, misalnya diketahui titik A, A1, A2, dan B, B1, B2, maka panjang vektornya akar dalam kurung A1 ditambah A2 kuadrat ditambah B1 ditambah B2 kuadrat. Yang terakhir soal, tentukanlah panjang vektor di bawah ini. Yang pertama, vektor A sama dengan 6,8 dan vektor B, dan nomor 2, vektor AB dengan titik koordinat A2,3 dan B min 3,4. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun jika ada hal-hal yang kurang pada PowerPoint ini. Saya tutup dengan maaf. Sekian dan terima kasih.